Oke, kita langsung aja bedah strategi pertempuran buat ngalahin musuh nomor satu petani timun di mana-mana, embun bulu. Di lapangan, kita semua kenal penyakit ini sebagai kresek. Dan ini bukan cuma soal tanaman sakit ya, ini soal perang buat ngamanin hasil panen kita. Jadi, pertanyaannya simpel, udah siap buat melawan dan menang? Yuk, kita siapkan strateginya. Dalam perang apapun, langkah pertama selalu sama, kenali musuhmu. Penyakit ini namanya banyak, ada yang bilang trotol, ada yang bilang kresek, tapi apapun panggilannya, efeknya ya sama aja, ngerusak banget. Nama ilmiahnya, biar kita tahu, itu Pseudoperonospora cubensis. Nah, ini yang paling penting, dari semua keluarga labu-labuan, timun itu sasaran paling empuknya. Jauh lebih rentan dibanding melon atau semangka. Jadi kalau kamu nanam timun, ya kamu otomatis ada di garis depan pertempuran ini. Kenapa sih penyakit ini bahaya banget? Soalnya, dia langsung nyerang dapurnya tanaman, alias daunnya. Kalau daun udah rusak, ya udah, proses masak makanannya keganggu, buahnya jadi jelek, kerdil. Lebih parah lagi, daun yang rontok bikin buahnya kepanasan. Kena matahari langsung, akhirnya jadi cacat, atau istilahnya sunscald. Jadi ingat, mencegah dari awal itu investasi paling murah buat menang panen. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intelijen lapangan. Kita harus jadi detektif. Soalnya, identifikasi yang akurat itu kunci segalanya. Salah diagnosa, ya salah senjata. Ujung-ujungnya, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Kita harus bisa bedain mana embun bulu, mana penyakit lain. Coba deh, lihat bedanya. Yang kiri itu daun timun yang sehat, ijo royo-royo, siap produksi. Nah yang kanan, itu musuhnya udah mulai nyusup. Lihat baik-baik gejalanya. Soalnya deteksi di fase awal kayak gini yang bakal nentuin hasil akhir perang kita. Ini dia data intel yang paling penting. Di bagian atas daun, kamu cari bercak kuning yang bentuknya agak kotak-kotak, kayak dibatesin sama tulang daun. Tapi konfirmasi pastinya itu ada di bagian bawah daun. Ada kayak lapisan bulu-bulu halus warnanya ungu gelap. Nah, si jamur ini paling seneng kalau suhu lagi adem, sekitar 15-20 derajat, terus udaranya lembab banget. Pokoknya kalau kondisi cuaca kayak gitu, itu udah siaga 1. Ini dia tips dari para ahli. Bisa dibilang ini senjata rahasia kamu. Lup atau kaca pembesar. Alat sederhana ini penting banget. Coba deh intip bawah daun pakai lup. Kalau kamu lihat ada sporangnya ungu itu, boom, itu 100% konfirmasi kamu lagi berhadapan sama embun bulu. Gak perlu nebak-nebak lagi. Eits, jangan buru-buru mikirin fungisida dulu. Sebelum kita bicara senjata kimia, kita harus bangun benteng pertahanan yang kokoh. Ini langkah-langkah proaktif buat bikin lahan kita jadi lingkungan yang gak nyaman buat si patogen. Ini dia 5 tiang utama benteng pertahanan kita. Pertama, pilih benih yang tahan, contohnya varietas Hercules. Kedua, atur jarak tanam biar sirkulasi udaranya bagus, ini penting banget buat ngurangi lembab. Ketiga, nyiramnya pagi-pagi, biar daunnya sempat kering sebelum malam datang. Keempat, bersihin gulma di sekitaran, soalnya itu bisa jadi rumah kedua buat si jamur. Dan kelima, kalau nemu 1-2 daun yang kena, langsung pangkas dan musnahin. Jangan kasih kesempatan serangannya nyebar. Oke, benteng pertahanan udah berdiri. Sekarang baru kita bahas soal gudang senjata kimia kita. Tapi penting banget buat dipahami, ini bukan soal nyemprot sebanyak-banyaknya. Ini soal gimana kita pakai fungisida dengan cerdas dan strategis biar musuhnya nggak jadi kebal alias resisten. Dengerin baik-baik, ini aturan paling krusial, aturan emas. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah pakai fungisida dari golongan cara kerja yang sama lebih dari 4 kali dalam satu musim. Kalau aturan ini dilanggar, itu sama aja kita ngelatih musuh biar jadi makin kuat dan kebal sama senjata kita. 4. Ingat angka ini baik-baik. Ini batas maksimal yang nggak bisa ditawar. Disiplin sama angka ini jadi kunci kemenangan jangka panjang kita. Jadi sebelum nyemprot, tanya dulu ke diri sendiri. Golongan ini udah saya pakai berapa kali? Nah, ini dia pilihan senjata di gudang kita. Ada Antrakol, Ridomil Gold, Amistartop, Acrobat. Tapi jangan cuma fokus ke mereknya. Lihat kolom yang paling kanan, kode FRAG. Ada M, 4, 11, 3, sama 40. Inilah kode rahasia buat rotasi. Kita harus gonta-ganti senjata dengan kode FRAG yang beda buat bikin musuhnya pusing dan mencegah resistensi. Oke, intel udah dapat, strategi pertahanan udah siap, daftar senjata juga udah ada. Sekarang, gimana cara gabungin semua itu jadi rencana aksi yang jelas buat di lapangan? Tiap kali mau nyemprot, jalanin dulu checklist ini. Pertama, pakai volume semprot yang tinggi, biar semua bagian tanaman basah kuyup. Kedua, arahin semprotan ke atas, biar bagian bawah daun kena, karena disitulah markasnya musuh. Ketiga, kalau musim hujan, perekat itu wajib hukumnya. Dan terakhir,
Intervalnya harus dinamis. Kalau serangan parah, semprot kiap 5 hari. Kalau kondisi aman, 7-10 hari sekali cukup. Nah, ini contoh jadwal pertempuran dari minggu ke minggu. Coba perhatikan gimana aplikasi fungisidanya dirotasi dengan disiplin. Minggu ini pakai Antrakol, minggu depan ganti Ridomil, minggu depannya lagi pakai Amistartop. Ini nih praktek nyata dari strategi rotasi cerdas yang bisa melumpuhkan lawan. Jadi kesimpulannya gimana? Kunci kemenangan kita bisa diringkas jadi 3 hal. Pertama, deteksi dini. Rajin-rajin patroli ke lahan, bawa loop. Kedua, disiplin rotasi fungisida, pakai 3-4 kode FRC yang beda. Dan ketiga, kelola lingkungan lahan kita, jaga sirkulasi udara, dan jangan nyiram sore-sore. Pada akhirnya, semua strategi dan fungisida canggih ini bergantung pada satu hal, konsistensi kamu di lapangan. Kemenangan panen itu nggak ditentukan dari satu kali semprotan hebat, tapi dari kedisiplinan kamu ngejalanin rencana ini, hari demi hari. Konsistensi itulah yang bakal memenangkan pertempuran ini buat kamu.